Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat malam. Selamat malam dan sehat selalu. Mari kita mulai untuk Zoom kita di malam hari ini. Kita sangat berbahagia sekali untuk Zoom malam hari ini. Kita kedatangan seorang dokter, dokter anti-aging, untuk kita memperdalam ilmu tentang anti-aging. Sebelum mulai, kita akan membacakan. Untuk berkenal lebih lanjut, kita membacakan kurikulum vitae beliau ya. Ini di layar sudah saya tampilkan. Ini dokter yang hadir adalah Dokter Wilianto. Tahun 2013 menjadi medical doctor atau dokter umum, kemudian tahun 2024 tahun ini menjadi Master of Anti-Aging atau kita sebut dengan AAM. Nah, saat ini beliau pernah bekerja di Brow Aesthetic Clinic dan sekarang ada Everwill Clinic ya. Nah, ini ada beberapa artikel penelitian yang sudah beliau lakukan. Eropa Journal of Medical Research, Journal of Indonesia Medical Association. Nah, kemudian ini ada beberapa hasil dari beliau sudah mengikuti beberapa seminar dan sempat menjadi speaker ya beberapa tempat. Nah, untuk mempersingkat waktu ini bisa dibaca di layar. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan langsung mulai aja untuk Zoom kita malam ini. Kita persilakan dokter kita, dokter anti-aging medicine. Kita persilakan dokter Wilianto untuk menjelaskan tentang anti-aging ya. Sesuai dengan judul dan topik di malam ini adalah anti-aging medicine dengan bab satunya adalah perkenalan anti-aging medicine. Boleh silakan dokter. Oke, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Ya. Perkenalkan saya Dr. Willy. Pada malam hari ini kita akan mencoba untuk menggali apa itu tentang anti-aging. Jadi anti-aging ini mungkin banyak yang berpikir bahwa anti-aging ini adalah berkaitan dengan kecantikan saja. Seperti laser, kemudian untuk merubah bentuk menjadi lebih cantik. Konsepnya benar, tetapi itu hanya satu dari sub atau bagian dari anti-aging. Karena anti-aging itu berperan secara keseluruhan ya, bukan cuma bermain di estetik, filler, benang, dan lain-lain. Nah, oke, kita coba slide berikutnya. Ya, proses penuaan itu kita akan selalu menua ya, intinya gitu. Kita tidak bisa menghentikan penuaan itu, tapi kita bisa menghambat penuaan. Faktor-faktor yang menyebabkan penuaan itu ada faktor yang dari dalam, kemudian faktor dari luar. Saya bahas dulu faktor dari luar, karena faktor dari dalam itu dipengaruhi oleh faktor yang dari luar. Karena kita tahu bahwa banyak penyakit-penyakit atau banyak termasuk proses penuaan sendiri itu berasal dari faktor-faktor luar. Contohnya misalnya seperti diet atau gaya hidup yang tidak sehat, kemudian kebiasaan yang salah, polusi, kemudian stres, dan yang terakhir tentang kemiskinan ya. Nah, diet, kalau kita bicara tentang diet yang tidak benar atau gaya hidup yang tidak benar, tidur yang salah, akan membuat tubuh manusia menjadi gampang sakit. Kemudian polusi ya, seperti asap rokok, mungkin kita sudah mengetahui apa dampaknya terhadap tubuh kita. Kemudian stres, ya kalau kita makin stres, ya kebanyakan kan banyak ya, stres itu menuju ke depresi, kemudian depresi menyebabkan penelantaran diri, kemudian menyebabkan bunuh diri, ya seperti itu. Kemudian kemiskinan, ya
Kalau kita bicara kemiskinan, maaf ya, mungkin semua dari yang diet, kebiasaan, dan polusi stres itu ada pada uh, gaya faktor yang terakhir ini, kemiskinan ini. Jadinya. Nah, faktor dari luar itu akan membuat pengaruh ke dalam. Contohnya seperti ketidakseimbangan dari hormon, kemudian terjadinya radikal bebas. Nah, radikal bebas menyebabkan terjadinya di tubuh kita bermacam-macam proses seperti glikosilasi, metilasi, apoptosis. Ini adalah proses-proses di badan ya, yang ada di sel tubuh. Kemudian sistem imun juga akan terpengaruh. Kemudian terjadi kerusakan DNA, kemudian terjadi kerusakan gen. Ya. Oke, slide berikutnya. Ya, ini gambaran secara keseluruhan ya dari unit terbesar yaitu metaorganisme ya sampai ke arah organel atau sel tubuh. Jadi yang mungkin sekarang mungkin kalau banyak yang ikut pernah mengikuti seperti seminar atau Instagram dari influencer seperti yang membahas tentang pola hidup, itu banyak mungkin yang membicarakan tentang yang namanya dysbiosis. Dysbiosis itu adalah salah satu gangguan yang umumnya terjadi. Jadi ketidakseimbangan tubuh itu disebut dengan dysbiosis. Ya. Dan di situ kita bisa lihat dari yang metaorganisme terjadinya dysbiosis, sistemik tubuhnya terjadi komunikasi yang salah, kemudian dari sistem organ sudah mulai ada terjadi gagal organ, dari organ sendiri juga akan menyebabkan peradangan kronis, sampai di tahap sel ya. Semuanya ini proses-proses penuaan gitu. Lanjut yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, di sini yang tadi saya bilang, anti-aging ini bukan berdiri sendiri. Bukan yang seperti, anti-aging langsung terpikir bahwa itu adalah tentang kecantikan saja. Tidak, melainkan banyak aspek ilmu. Hampir semua penyakit itu berkaitan dengan anti-aging. Ya, di sini anti-aging sendiri meliputi endokrinologi, artinya ilmu yang mempelajari tentang hormon, ya. Kemudian sport medicine, artinya olahraga, kedokteran olahraga ya. Kemudian yang ketiga ini yang sudah umum ya, berbicara dengan kedokteran estetik ya. Kemudian gizi atau nutrisi. Ya. Saya contohkan misalnya orang yang punya penyakit lutut atau pengapuran itu berbicara tentang anti-aging. Jadi prosesnya itu adalah proses penuaan, proses di mana terjadi ketidakseimbangan dari tulang rawan, kemudian sendinya mulai menyusut ya karena tulang rawan yang menghasilkan cairan sendi itu menyusut ya, tidak berfungsi sehingga oli atau sendi yang cairan sendi itu mengalami pengurangan atau kekurangan dari cairan sendi. Ya, orang yang punya penyakit pengapuran lutut itu tidak bisa sembuh 100%. Itu yang selalu saya bicarakan ke pasien-pasien. Ini cuma sekitar 80-90%. Sisanya kadang-kadang masih ada terasa sakit dan sebagainya. Jadi memang harus mengatur pola hidupnya kembali. Ya. Next berikutnya. Oke, ini adalah 3 fase dalam proses penuaan ya.
Jadi ada fase subklinis yang terjadi pada umur 25 sampai 35 tahun, kemudian fase peralihan yaitu umur 35 sampai 45 tahun, kemudian ada fase klinis yaitu fase di mana umur 45 tahun ke atas. Ya, fase subklinis ini yang terjadi pada umur 25 sampai 35 tahun biasanya fisiknya masih normal, mungkin tidak merasakan apa-apa, tubuhnya merasa sehat, tapi selnya sudah mengalami penuaan, di mana hormonnya sudah mulai menurun pada saat ini, akan tetapi belum terjadi dampak atau manifestnya ke tubuhnya orang itu masih belum berdampak. Tubuh masih terlihat normal saja. Ya. Kemudian masuk ke fase peralihan yaitu umur 35 sampai 45 tahun, di mana hormon berkurang kurang lebih hingga 25%, kemudian massa otot berkurang 1 kilogram per tahunnya, sehingga mungkin ya orang-orang kok aku nggak seperti dulu lagi ya, gampang capek. Nah, itu coba dilihat apa ini masuk fase peralihan ya, fase di penuaan. Kemudian penyakit-penyakit yang biasanya timbul pada fase ini adalah biasanya obesitas ya, kegemukan, kemudian resistensi dari insulin, artinya sudah mulai gula darahnya itu kalau dicek naik, kemudian meningkatnya penyakit jantung. Ya, kita baru dengar akhir-akhir ini terjadi pergeseran penyakit dari yang dulu mungkin kita ketemu penyakit jantung usia 50 tahun, sekarang 30 tahun sudah ada ya. Jadi, kemudian fase klinis, yaitu fase pada umur 45 tahun ke atas. Nah, disinilah tanda-tanda penuaan itu sudah mulai berdampak, seperti kulitnya kelihatan kendur, bintik-bintik hitam sudah mulai muncul di tangan, atau mungkin di kulit, wajah, dan keriput mulai terlihat, mengalami penurunan gairah seksual, ya, karena hormon yang sudah mulai menurun. Bukan cuma hormon seksual, tapi all of dari segala hormon ya. Penyakit yang terlihat pada fase ini adalah seperti udah muncul namanya diabetes. Nah, yang tadi 35 sama 45 itu masih kondisinya resistensi insulin. Jadi belum berdampak ke diabetes. Diabetes itu didefinisikan adalah terjadinya kenaikan gula darah disertai dengan gejala sering makan, sering minum, sering kencing. Ya, seperti itu. Kemudian radang sendi atau gampang lupa, dan kanker ya. Oke, next. Berikutnya. Nah, untuk mengetahui kelainan-kelainan klinis yang ada di badan kita berhubungan dengan fase-fase yang tadi, kita sebenarnya bisa mendeteksi dini, yaitu dengan cek tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, suhu, ya, kemudian ukur berat badan. Body mass index-nya bisa diukur sendiri ya, kita sudah punya tahu rumusnya, berat badan dibanding dengan tinggi badan dalam kuadrat, ya, kemudian lingkar pinggang, ya harus kurang dari 90 ya, kemudian dikonsultasikan ke dokter, keluhannya seperti gimana, kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian melakukan pemeriksaan penunjang, seperti mungkin cek darah, ronsen, dan lain-lain ya, MRI, CT scan, PET scan, dan lain-lain ya. Oke, next berikutnya. Pemeriksaan penunjang yang dimaksud bisa meliputi pemeriksaan darah rutin, urin lengkap, kemudian pemeriksaan jantung seperti EKG, HbA1c. HbA1c itu adalah pemeriksaan diabetes ya. Diabetes untuk melihat kadar gula selama 3 bulan belakang sampai sekarang apakah
sudah terjadi peningkatan gula atau belum, kemudian profil lemak ya, kolesterol, trigliserida, HDL, LDL. Kemudian pemeriksaan ginjal seperti asam urat, bun, dan kreatinin. Pemeriksaan hati, SGOT, SGPT, fosfatase, pemeriksaan elektrolit mencakup natrium, kalium, klorida, kalsium, magnesium, dan fosfor. Dan tidak lupa cek untuk pemeriksaan hormon. Pada pria, LH, FSH, testosteron, tiroid, DH, EA, IGF-1, yaitu penting. Wanita juga kurang lebih seperti itu. Pemeriksaannya kurang lebih hampir sama. Kemudian penanda tumor, kita bisa mengecek CA19-9 untuk payudara, CA15-3 untuk kolon, CA125 ovarium, pap smear, prolaktin, CA, AFP ya. Semuanya ini kita bisa cek. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah tiroid. Tiroid ini adalah mother of hormone. Mother of hormone artinya induk dari segala hormon. Jadi kalau ada terjadi kekurangan hormon, tiroid akan berdampak pada hampir semua hormon yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau ada cek rutin sendiri ya, jangan lupa untuk cek tiroid T3, F, T4, dan TSH. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, tanda-tanda hormon atau penyebab low testosteron pada perempuan. Jadinya ini yang membuat wanita itu gampang capek, tidak bergairah, dan sebagainya adalah yang pertama faktor usia. Kemudian bedah yang menyebabkan menopause lebih dini ya. Jadi pengangkatan rahim dan sebagainya gitu. Kemudian pil KB, kemudian obat-obat ya, hati-hati ya, obat-obat golongan statin atau mungkin ya yang kita mungkin kenal simvastatin, atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin, dan lain-lain. Itu hati-hati, itu akan menurunkan hormon testosteron di pada wanita. Tidak ada wanita juga, cowok juga akan, pria juga akan terkena. Kemudian lifestyle dan diet. Ya, berbicara dengan hormon dengan statin ya, obat-obat kolesterol yang biasa dipakai. Kalau saya biasanya selalu melihat kalau kolesterolnya pada saat puasa dicek tidak lewat dari 250, saya biasanya akan menyarankan untuk merubah lifestyle-nya dulu. Sambil nanti jika pemeriksaan berikutnya lagi tidak turun, baru akan saya mulai dengan dosis rendah obat kolesterol ini, yang statin ini ya, simvastatin, rosuvastatin, dan lain-lain. Ya, jadi tidak asal ini, karena kolesterol itu adalah bahan baku dari tubuh kita, jadinya. Jadi dia tidak boleh terlalu turun. Ya, seperti itu. Oke, next berikutnya. Ya, ada penyakit yang namanya penyakit 4 sekawan ya. Jadi bukan cuma seperti kiasan aja, tapi ada penyakit 4 sekawan. Artinya apa? Penyakit 4 sekawan ini ya, kalau kita 4 sekawan kan artinya akan berempat terus ya, gitu ya. Jadi yang satu akan undang yang satu ya, yang satu tanpa tidak lengkap tanpa yang lain ya. Nah, ini 4 sekawan yang kita kenal di sini adalah tekanan darah tinggi yang nanti akan mengundang gula darah, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Yang nanti keempatnya itu akan menyebabkan penyakit yang namanya penyakit kardiovaskuler yang mungkin kita familiar dengan stroke dan koroner. Ya, digambar penyakit kardiovaskuler itu juga biasa disebut dengan metabolic syndrome ya. Semuanya, jadi ada yang nanti penyakit jantung, ada masalah dengan kolesterol, ada masalah dengan tensi yang tinggi, gula yang tinggi, di mana nanti akan terjadi lupa, ya, kemudian cancer ya, PCOS ya, yang
orang yang mungkin susah hamil, ternyata dicek, ternyata dia PCOS, biasanya pada wanita-wanita yang ada mengalami gangguan hormon ya, atau wanita-wanita yang mengalami kegemukan. Kemudian terjadi fatty liver atau livernya mengalami perlemakan hati ya, itu. Oke, next, lanjut berikutnya. Ini adalah quote dari saya. Jadi penyakit itu timbul karena ulah kita sendiri. Tapi sembuh juga berkat diri kita sendiri. Jadi bukan karena dokter, bukan karena apa, tapi karena diri kita sendiri. Jadi kalau kita jaga, maksud saya kalau kita membuat sesuatu yang buruk terhadap badan kita, kita akan menerima resikonya, yaitu penyakit. Ya, jadi misalnya kita makannya udah dijaga dan sebagainya ya, nanti penyakit-penyakit yang tadi disebut itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, gimana cara sembuhnya? Ya, kita harus tobat gitu kan. Jadinya apa-apa aja. Oh, misalnya yang menyebabkan saya tensinya tinggi itu adalah karena mungkin makanan-makanan yang enak-enak ya. Kalau makan enak kan garam-garamnya tinggi tuh. Pakai garam mungkin berapa sendok gitu kan, jadi gurih gitu. Nah, itu harus sudah mulai ditekan ya. Jadinya sambil juga ada obat yang diminum. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada niat seperti itu ya, dia akan berobat, dia gali lubang tutup lubang, diobatin, hilang, sembuh penyakitnya, tapi nanti balik lagi. Kenapa? Makanannya yang tidak dikontrol ya. Jadi buat saya ini ya diingat ya, penyakitnya itu timbul karena kita sendiri, sembuh juga karena kita sendiri. Ya. Lanjut. Nah, ini ada cara hidup sehat ya. Cara hidup sehat ini meliputi olahraga yang teratur. Ya, olahraga teratur itu adalah seminggu 3 kali. Ya, kemudian tidak lebih dari 1 jam satu sesinya. Ya, kemudian tidur cukup. Ya, tidur cukup ini bukan tidur siang tapi tidur malam. Ya, tidur siang tidak dihitung. Tapi boleh hanya 30 menit saja. Ya, jangan terlalu lama. Tidur yang cukup itu adalah tidur malam. Di mana tidur malam dimulai dari jam 10, bangun jam 6 pagi. Ya, kurang lebih sekitar 8 jam. Kemudian berikutnya aktivitas dan istirahat yang seimbang. Ya, ada kita waktunya aktivitas, tapi kita ada waktunya untuk istirahat. Ya, tidak full time. Kalau kita capek, lelah, ya kita istirahat dulu. Ya, tidak perlu dipaksa. Kemudian diet yang sehat. Ya, diet yang sehat ini mengikuti pola pedoman umum gizi seimbang. Ya, mungkin yang pernah dijelaskan ada bentuk yang kayak piramid di mana level yang paling bawah adalah makanan pokok, karbohidrat, kemudian level 2 ada sayur, kemudian buah, kemudian sampai ke level yang tertinggi yaitu garam, vetsin dan gula. Ya, diet yang sehat ini ya makan yang seimbang, jangan terlalu banyak, jangan terlalu terikuti oleh nafsu dari lidah. Karena nafsu dari lidah kita selalu mencari makanan yang enak. Makanan yang enak itu sekarang banyak campuran-campurannya yang aneh-aneh. Jadi lebih baik ke makan makanan seperti buah sama sayur ya, tanpa terlalu banyak diolah. Ya, atau makanan-makanan lain yang tidak terlalu banyak melalui proses pengolahan. Karena proses pengolahan itu juga akan merusak zat atau gizi dari si makanan tersebut. Ya, kemudian jauhi zat berbahaya, contohnya rokok, polusi, asap-asap. Hati-hati, saya beberapa hari ini menerima pasien-pasien stroke yang dimana ternyata tidak tekanan darahnya itu normal, kolesterolnya normal, gulanya normal, tahu-tahu stroke. Kemudian saya coba cek dedimer, ternyata dedimer tinggi. Ya, jadi saya tanya-tanya ternyata minumnya air pump. Ya, sekarang kita nggak bisa lagi minum air pump karena air pump itu sudah banyak tercemar, apalagi di wilayah saya di daerah Kalimantan Timur ini
yang banyak tambang-tambang, di mana zat-zat yang limbah-limbah dari pabrikan itu seperti zat timbal, PB ya, plankton, itu sudah tercemar. Jadi zat yang pencemaran-pencemaran itu akan masuk dalam tubuh yang menyebabkan penggumpalan atau pengentalan darah ya. Jadi baiknya adalah minum air yang memang berasal air galon yang asli ya, bukan yang isi ulang. Saya seperti itu. Kemudian manajemen stres. Nah, tadi yang saya cerita tentang stres. Stres itu dapat berdampak ke mana-mana ya. Jadinya sampai yang paling fatal adalah dia bunuh diri. Jadi itu salah satu yang tidak sehat. Kalau stres ya mungkin mencari penghiburan untuk diri ya. Mungkin bisa holiday atau mungkin bisa meninggalkan itu, bisa cuti dan sebagainya ya. Untuk manajemen kembali, dihilangkan lagi stresnya. Ya. Kemudian menjaga hubungan dengan pasangan ya. Jadi harmonisasi di pasangan ya. Jadinya kemudian jangan konsumsi suplemen atau obat tanpa rekomendasi dokter. Kemudian lakukan pemeriksaan medikal atau medical check up rutin. Kemudian segera lakukan pengobatan begitu mendapat gejala atau sakit. Jadi jangan ditunggu-tunggu, sudah nanti parah baru mencari. Itu sebenarnya kondisi yang seperti ini, perilaku yang seperti ini, yang gampang menggampangkan sakit ya, nanti baru berobat sakit setelah penyakitnya parah baru berobat, itu akan membuat cost dari harga dari pengobatan itu akan jauh lebih mahal, dan penyakitnya juga yang harusnya cuma pakai satu obat akan berganti menjadi 10 obat itu jadinya. Oke, lanjut berikutnya. Oke, ada di sini mungkin yang sudah familiar, ada mungkin yang belum. Ada namanya pemeriksaan nutrigenomik. Nutrigenomik ini adalah pemeriksaan DNA, di mana akan dilihat, dicek, hasilnya akan keluar seperti kita ini rentan tidak kekurangan vitamin A, rentan tidak kekurangan vitamin B, atau rentan kekurangan vitamin D, semua akan kelihatan di gen tubuh kita. Kita bisa melihat dari sini, kita bisa mengecek, oh ya, kita ini rentan dengan kekurangan vitamin A. Sehingga apa? Sehingga kita fokus untuk menambah atau makan makanan yang mengandung vitamin A. Jadi kita bisa ingat gitu. Ya, sampai ke apakah kita intoleransi dengan laktosa, apakah kita intoleransi dengan glukosa, atau gluten, kalsiumnya kita gimana, dan sebagainya. Ini ada pemeriksaan yang namanya pemeriksaan nutrigenomik. Tapi nutrigenomik ini memang mahal, ya sekitar 5 jutaan. Mungkin ada beberapa yang baru-baru ya, itu intinya nutrigenomik ini bagus untuk kita ketahui. Next, berikutnya. Ya, tadi kita bicara tentang pedoman tadi makan yang seimbang ya, diet yang baik. Ya, pedoman umum gizi seimbang ini adalah lanjutan dari yang dulu pernah kita slogan logo dulu yang namanya 4 sehat 5 sempurna, yang diubah sekarang menjadi pedoman umum gizi seimbang. Ya, pedoman umum gizi seimbang itu digambarkan seperti piramid ya, di mana kelompok dasar piramid ini ternyata adalah kelompok-kelompok yang dimakan oleh kita kaum vegetarian seperti itu. Jadi yang paling bawah adalah dari olahraga ya, kita harus olahraga yang teratur, dasar piramid. Kemudian kita jangan lupa harus minum air paling sedikit 2 liter sehari. Nah, kalau minum air, bukan kita merasa haus baru kita minum, tapi kita harus minumnya step by step. Jadi bukan yang digelonggong ya, begitu ini baru kita minum banyak-banyak, itu salah. Karena kita seperti mobil ya,
mobil mesinnya kan kita nggak bisa ya bensin tunggu habis baru diisi ya. Lebih bagus mesin itu tidak di tubuh kita itu kayak mesin. Jadi kita harus isi terus menerus ya. Jadi kan yang nanti terakhir baru minumnya banyak-banyak sudah tunggu haus, bukan seperti itu. Jadi setiap jam atau 2 jam ada minum air ya. Kemudian naik ke level yang berikutnya ada makanan pokok yaitu 3 sampai 8 porsi sehari. Itu meliputi ada roti, jagung, nasi dan sebagainya. Naik ke level yang berikutnya yaitu ada sayur dan buah. Naik berikutnya hingga yang paling ujung ini adalah gula, garam, dan petsin. Jadi artinya semakin di ujung puncak piramida ini artinya semakin sedikit yang dibutuhkan. Jadi jangan banyak, jangan dibalik ya. Jadi gula garamnya yang harus dibanyakin itu salah. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini saya kasih judul Jalan Pintas. Jalan Pintas itu untuk jalan pintas apa ini? Jalan pintas untuk mensiasatin proses penuaan. Jadinya dengan suplemen, dengan pengobatan, dengan perawatan kecantikan. Misalnya seperti itu. Jadi dengan suplemen. Iya, kalau memang kita kurang sekali dengan suplemen, kita jangan takut untuk minum suplemen, tapi dengan dosis atau dengan panduan dari dokter. Contoh, misalnya di antara semua orang ya, hampir semua dari orang-orang penduduk Indonesia itu ada penelitiannya ya, kita itu kekurangan vitamin D. Tapi kita ini merasa bahwa kita ini sering jemur, sering kena matahari. Iya, karena vitamin D dari penelitian ya, vitamin D itu yang dibentuk oleh kulit kita sendiri itu sedikit. Sedangkan kita itu perlu, kalau kita cek darah ya, mungkin di maaf seperti laboratorium, seperti Prodia dan sebagainya, minimal kita itu harus 30. Ya, 30 sampai 100 ya ranknya. Nah, sedangkan itu tidak akan mencukupin. Jadi kita harus ada suplemen. Ya, jadi suplemen berapa sih? Kalau saya biasanya selalu memulai dari lihat dulu ya penyakitnya. Misalnya kalau stroke, saya selalu mulai dari 20.000 international unit. Atau kalau yang dikonversi kurang lebih sekitar 0,5 miligram. Jadi ya seperti itu. Jadi 10.000 international unit itu konversinya dibagi 40. Jadi misal 5.000 international unit berarti lebih sekitar 0,125 mikrogram atau kurang lebih sekitar 1,25 miligram ya. Jadi ya seperti itu. Nah, jadi itu sangat rendah sekali. Jangan takut dengan yang namanya international unit. Dan yang pernah saya teliti di beberapa pasien saya, bahkan yang 20.000 saja, dia belum minum vitamin suplemen itu dia cek di lab itu angkanya 9. Ketika dia minum 1 bulan, itu angkanya cuma 18. Naik 2 kali lipat, tapi masih belum cukup. Jadi ya gitu. Nah, bayangkan Anda yang cuma minum atau mengharapkan paparan dari sinar matahari, itu tidak akan cukup. Ya, minum 1.000, dok aku takut, minum 1.000 saja. Ya, itu tidak akan cukup. Ya, itu lama banget. Sedangkan penyakit di belakang itu menunggu Anda. Jadinya gitu. Ya, apalagi kita bicara tentang COVID kemarin ya, itu vitamin D sangat banget dikenal sampai orang order online dan sebagainya yang udah tahu itu palsu atau tidak, ada yang bentuknya seperti minyak ikan kan, jadi ya seperti itu. Nah, itu harus dengan panduan ya. Kalau saya selalu memulainya dari 20.000. 20.000 saja itu cuma naiknya 2 kali lipat dari yang 9 jadi 18. Ya, jadi itu jangan takut dosis yang besar ya. 20.000 itu sekitar 2,5 ya, jangan takut ya, miligram. Sedangkan amoxilin aja 500 miligram ya. Kemudian lanjut next berikutnya obat ya.
Obat kita jangan takut juga dengan obat. Ya, dok, obat herbal bagus. Nggak semua obat herbal itu bagus. Obat herbal ada kandungan racunnya juga. Ya, eksak. Jadi hati-hati ya dengan yang tidak ada balai pom dan sebagainya. Itu harus ada panduannya dengan untuk yang minum-minum herbal ya. Terus dok, minum herbal itu bagus, nggak ini apa tidak merusak yang lain-lain. Siapa bilang ya? Obat herbal yang dijual warung-warung ya itu ada komponen-komponennya itu yang ditambah-tambahin racikannya. Contoh misalnya ada paracetamol, ada dexamethasone, itu sudah pernah ada kejadian dan ada penelitiannya. Ya, ada yang obat kuat ternyata dikasih yang golongannya Viagra, sildenafil, itu juga banyak terjadi. Ya, kemudian ada juga beberapa pasien yang misalnya takut dengan minum obat. Ya, dok, aku nggak mau minum obat, aku minum obatnya herbal. Ya, obat herbal ada atau mungkin sama sekali, dok, saya nggak mau minum obat, saya maunya ini sendiri. Ya, nanti dia saya ganti pola hidup saya sendiri. Maaf ya, yang namanya sudah misalnya contoh tekanan darahnya tinggi, kemudian dia minta untuk minum herbal dan sebagainya, itu nggak bisa. Ya, dia sudah tekanan darah tinggi itu mulai kapan? Ya, penyakit ginjalnya sudah ada belum? Atau penyakit jantungnya sudah ada belum? Kemudian kita nunggu lagi dia mau menselaraskan pola hidupnya. Itu nggak bisa. Tahu-tahu mungkin di tengah jalan atau beberapa hari kemudian dia sudah bisa kena penyakit jantung. Jadi minumlah obat dulu sambil merubah gaya hidupnya. Nah, nanti lama-lama obatnya akan lepas. Ya, akan berhenti juga. Kalau saya biasanya seperti itu. Ya, kemudian jalan pintas berikutnya yaitu perawatan kecantikan. Ya, bisa kulitnya keriput, ya kita tarik benang. Kemudian jidatnya keriput, ya kita bisa botox. Ya, hidungnya kurang mancung, kita bisa filler. Ya, semuanya ini jalan pintas. Ya, kita memintas segala efek dari penuaan itu kita bisa jalan pintas dengan 3 macam ini ya. Next berikutnya. Ya, kita bicara tadi tentang suplemen, tentang vitamin. Ya, hati-hati. Di sebelah kiri itu, di sebelah tengah itu kita bicara tentang, ini ada vitamin B12, ada vitamin B9, ada vitamin B6, D, E, zinc, kalsium, dan magnesium. Kita cuma mengenal istilahnya dari vitamin tersebut. Tapi pada nyatanya, yang harus kita konsumsi adalah yang di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri ya. Contoh misalnya B12, kita cari adalah yang metilkobalamin, atau yang biasanya kita sebut mecobalamin. Ya. Kemudian B9, kita cari harus yang THC atau folat. Sekarang itu yang generasi yang terbaru itu yang quarter folat ya. Itu sudah mulai banyak yang keluar, itu yang golongan yang bagus. Nah, B6 kita harus minum yang P5P, peridoksal 5 fosfat, bukan yang piridoksin. Ya. Kemudian vitamin D. Vitamin D kita harus cari yang kolekalsiferol D3, bukan yang cari yang D2. Yang E, vitamin E, ya yang D alfa tokoferol. Zinc kita cari yang zinc yang sitrat atau picolinat. Ya, kalsium kita cari yang kalsium yang ascorbat, bukan kalsium yang oxide. Salah. Nah, magnesium kita harus cari yang magnesium yang golongannya magnesium sitrat, magnesium malat, magnesium glisinat. Ya, bukan magnesium yang oxide. Taunya ini dari mana? Sebelum membeli, baca ingredients-nya atau komposisinya. Ya, masalah dosis memang Indonesia itu selalu ketinggalan kalau masalah dosis. Selalu ada larangan dari Balai POM. Kalau di USA, vitamin D itu sudah sampai 50.000 international unit. Ya. Kemudian magnesium itu sudah ada yang 400 miligram. Ya, itu yang memang kebutuhan sehari-hari. Kemudian kalsium, vitamin C, ya, vitamin C sudah ada yang sampai 1.000 ya. Jadinya bahkan sekarang ada yang sampai 2.000. Ya, next berikutnya. Slide berikutnya. Oke.
Nah, ini yang kita bicara tentang estetik. Ya, ini pasien saya yang 75 tahun, ya, di sebelah kiri. Saya berhasil merubah dia di grup komunitasnya, dia mengalami banyak pertanyaan ya. Kok, Bu, menurut Ibu berapa ya? Gitu. Nah, ini look-nya beda. Apa yang saya tambahkan di sini? Yang saya tambahkan di sini adalah filler, benang, ya, saya koreksi khususnya di bagian sebelah kiri dari si ibu atau sebelah kanan dari kita yang melihat. Di situ lihat ada pipinya yang kendor ya. Ini umurnya 75 tahun yang dia masih pakai bandana warna merah itu umur 75 tahun kemudian saya tanam benang, tarik benang, kemudian dia bisa seperti umurnya lebih kurang dari 75 ya, jadinya seperti itu. Nah, ini tadi yang saya bilang jalan pintas, semuanya bisa kita pintas, tapi tidak akan bertahan lama kalau pola hidup kita kurang baik. Ya, oke, next berikutnya. Ya, ini kita bicara tentang memajukan hidup, lifting. Ya, saya tanam benang ya di ujung cuping hidungnya, lihat tampil lebih mancung dari yang biasanya. Ya, ini juga jalan pintas ya dalam sub estetik. Kemudian lanjut slide berikutnya. Nah, next berikutnya. Ya, ini yang estetik ya. Orang-orang yang punya flek. Ya, flek ini dari mana sih? Ini juga penuaan. Tadi yang saya di slide yang pertama, paparan sinar matahari akan paparan matahari itu akan membuat produksi melanin itu meningkat. Ya, yang dapat menyebabkan itu adalah salah satu proses penuaan juga ya. Paparan matahari dapat membuat kulit kita menjadi kering. Ya, kulit kita yang kering itu adalah salah satu tanda dari penuaan. Ya, kalau kita ada flek seperti ini, saya laser ya. Ini pasien saya yang saya laser 2 kali. Ya, 1 bulan cuma boleh 1 kali laser. Kemudian saya kombinasi dengan salmon DNA. Kemudian lihat ya hasilnya sangat luar biasa sekali. Sudah mudar ya jadinya seperti itu. Nah, ini juga jalan pintas ya di bidang estetik. Oke, lanjut berikutnya. Ya, bagaimana cara mencegah penuaan atau penyakit ya? Ya, kita mulai dari kebutuhan primer kita aja dulu. Ya, dari sandang, pangan, dan papan. Ya, sandang ya dari pakaian ya, menggunakan pakaian-pakaian apa hubungannya sih pakaian itu dengan apa penuaan? Ya, kalau kita tidak pakai baju atau kita kurang berbusana, penyakit-penyakit gampang nempel di tubuh kita, ya kan? Kemudian tadi paparan sinar matahari, tadi kan penyebab penyebab kerusakan kulit ya. Nah, itu semua berasal dari baju ya. Jadinya kalau kita tidak pakai baju, tidak ada sandang, ya tidak ada perlindungan terhadap tubuh kita. Ya, tubuh kita, kain itu juga sebagai filter fisik dari matahari, ya paparan matahari. Kemudian kita bicara pangan, ya pangan. Kalau makanan kita itu tidak sehat, ya kita akan kita makan masuk ke dalam tubuh kita akan mengolah menjadi yang tidak sehat juga. Jadi ya seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan pangannya kita. Ya, makanan yang masuk di dalam tubuh harus benar-benar yang bagus. Kemudian papan. Nah, papan ini rumah. Kalau rumah kita tidak ada rumah, kita gampang kena matahari, kita gampang kena polusi dan sebagainya yang akhirnya juga akan menimbulkan radikal bebas. Nah, kita kena matahari gampang terjadi penuaan. Ya, kemudian sudah ada rumah, tapi rumah kita kotor, ya itu juga sumber penyakit. Jadi itu kita mulai dari 3 hal ini dulu. Ya kita lihat sandangnya kita seperti apa, sudah bagus enggak, sudah layak enggak.
pangannya kita sudah layak dah, sudah makanannya baik dah, jadinya. Dan papan, rumah kita baik dah, tempat berlindung kita baik dah, dia gitu. Nah, kalau tidak, ya kita harus baikin supaya kita juga terhindar dari penyakit. Ya, 3 hal ini kalau tidak dibaikin dengan tidak diperbaikin akan bisa menyebabkan stres. Nah, stres itu juga akan berdampak pada tubuh kita yang menyebabkan penuaan dini, penyakit, dan lain-lain. Oke, slide berikutnya. Nah, kita bicara sedikit tentang vegetarian dan anti-aging. Apa sih hubungannya vegetarian dengan anti-aging? Ya, vitamin dan mineral adalah zat mikronutrien atau zat yang terkecil di tubuh kita yang penting untuk kebutuhan energi tubuh. Ya, vitamin itu lebih banyak ditemukan pada sayur dan buah. Ya, kita mengenal vitamin itu terdiri dari vitamin yang larut lemak seperti A, D, E, K, dan vitamin yang larut air B dan C. Kemudian mineral memegang peranan penting seperti mengontrol tekanan darah, memperbaiki sel yang rusak, dan sebagainya. Contoh-contoh mineral seperti apa? Zat besi, mangan, tembaga, zinc, selenium, termasuk trace mineral lain yang dibutuhkan untuk kesehatan otot dan sistem saraf. Ya, contoh yang lainnya ada kalsium, kalium, klorida, natrium, magnesium, itu berperan dalam kontrol otot dan tekanan darah. Jadi, uh, yang vegetarian itu makanan-makanannya sebenarnya kalau banyak makan sayur dan buah itu vitamin dan mineralnya itu banyak. Yang dimana vitamin dan mineral itu adalah berperan sangat penting untuk siklus dari kebutuhan energi sehari-hari, kebutuhan energi dari sel tubuh kita. Ya, oke, next berikutnya. Ya, ini yang tadi saya jelaskan ya. Kalau ada konsumsi vitamin, tolong cari yang vitamin yang di sebelah kanan, jangan di sebelah yang kiri. Ya, sebelah kanan. Memang tidak semuanya ada di Indonesia, tapi kita masih bisa pesan ya dari luar. Ya, mungkin yang paling dekat dari Singapura atau Malaysia. Atau mungkin kita impor sendiri ya dengan mungkin kita berbelanja di web yang bisa kirim ya, impor. Kemudian next berikutnya. Ya, kita bicara tentang healthy gut dan leaky gut. Ini adalah faktor yang mendasari hampir semua dari penyakit, di mana kesehatan usus kita itu gampang terganggu. Mungkin ada jargon ya, sekarang itu apa yang banyak yang makan atau minum merubah pola hidupnya dengan banyak probiotik dan prebiotik. Nah, preprobiotik ini gunanya untuk mengurangi peradangan yang terjadi di usus kita. Ya, jadi usus yang normal itu seperti yang di sebelah kiri, sedangkan usus yang kanan itu adalah usus yang mengalami peradangan. Ya, oke. Next berikutnya. Ini mungkin bisa di screenshot dan sebagainya ya. Jadi kalau kita konsumsi obat, ya kita juga akan mendapat kekurangan dari nutrisi. Ya, contoh misalnya kilo kita sering minum yang namanya captopril, ya, lisinopril, losartan, kandesartan. Itu mengurangi kadar dari zinc yang ada di tubuh kita. Ya, jadi kita bisa lihat di tabel itu ada namanya nutrients deplete. Itu artinya nutrisi yang akan berkurang kalau kita minum obat. Nah, obat yang di sebelah kiri, misalnya contoh yang kedua ada antasida, obat-obatan mah. Apa yang akan mengurangi apa vitamin yang zat gizi yang berdampak adalah kita dapat kekurangan vitamin B12, folat, vitamin D, kalsium, zat besi, dan seng ya, zinc. Itu apa? Jadi kalau kita minum antasida, minum promah ya, atau minum milanta, kita harus juga mengurangi menambah
vitamin B12 kita, harus ada suplemen vitamin B12, folat, vitamin D, kalsium, dan lain-lain ya. Jadi ya, kemudian antibiotik. Nah, antibiotik itu kan banyak ya, saya mau minum antibiotik dan sebagainya. Ya, memang benar. Tapi kalau untuk penyakit rongga tenggorokan ya, kalau mau cepat ya minum antibiotik ya. Jadi ya gitu. Nah, ini banyak sekali ya vitamin yang kurang, vitamin B, vitamin K, kemudian magnesium, iron dan sebagainya ya. Ini boleh di screenshot ya. Jadi bisa jadi apa untuk dampak di apa jadi bacaan ya. Oh ya, kalau kita minum ini kita harus nambah ini gitu ya. Jadi ya, ya banyak. Kalau kita misalnya minum obat-obatan hormon misalnya seperti itu, atau pakai pil KB, apa yang berkurang? Vitamin B6, B2, vitamin C, folat, magnesium, dan zinc. Ya kan? Nah, NSAID, itu obat-obatan seperti obat-obat nyeri. Atau misalnya piroxicam, mevinal, mefinamat. Nah, dia akan mengurangi vitamin C. Kemudian dapat mengurangi zat besi, kalium, folat. Ya, jadi ya. Oke, next berikutnya. Zinc. Zinc itu gampang berkurang pada tubuh kita. Nah, kalau dia berkurang, akan berdampak seperti energi tubuh kita yang menurun, kemudian gampang susah tidur, dapat mengalami kesuburannya terganggu, ya, dan lain-lain. Ya, zinc itu penting untuk tubuh kita. Ya, oke, next berikutnya. Saya kasih sedikit bonus ya, kalau orang yang kurang tidur, coba konsumsi suplemen, jangan langsung coba obat tidur, tapi coba mungkin konsumsi magnesium sitrat ya sebanyak 200 sampai 400 miligram ditambah dengan adap atau ashwagandha itu dapat membantu tidur dibanding dengan kita langsung minum Xanax atau Zipras dan lain ya. Terus alternatif yang lain apa? Ya minta diakupuntur lah di titik H7 dan GV20. Kemudian kalau orang yang sering bersin-bersin tiap pagi atau gatal karena alergi ya, coba naikin vitamin D-nya ya. Jangan minum cetirizine, loratadine atau apa. Ya itu kalau gatal banget ya silakan minum. Tapi tolong mulai minum vitamin D. Ya, kalau yang sering kali ingusan dibarengi dengan cuci hidung ya. Jadinya itu akan membantu daripada kalau minum Tremensa, Rinos ya yang gitu-gitu itu udah terlalu membantu. Yang minum itu enak, nah minum lagi balik. Ya, mungkin saja vitamin D-nya kurang ya, dicek dulu sebelum minum baru diminum berikutnya. Ya, oke. Kesimpulannya di akhir, anti-aging itu adalah universal ya, tidak mencakup cuma satu atau dua macam sub bagiannya. Anti-aging juga ada dengan vegetarian itu berkaitan erat karena tadi vitamin mineral ada di sayur lebih banyak. Kemudian penyakit dapat dihambat dengan perilaku anti-aging. Kemudian penyakit dapat sembuh dengan merubah perilaku masing-masing dari individu. Oke, saya kira mungkin sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, demikian sudah selesai untuk penjelasan dari Dr. Wilianto. Sesi berikutnya kami persilakan untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, jika ada pertanyaan boleh tulis di bagian komentar atau dengan cara raise hand ya. Jadi nanti langsung on cam untuk memberikan pertanyaan. Atau dengan cara ketik di bagian komentar, di bagian chatting, nanti kami akan bacakan. Ini sudah hadir teman-teman kita dari seluruh Indonesia, dari Sabang sama Merauke ya, di malam hari ini. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Wilianto tentang anti-aging. Ya, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang berminat atau ingin bertanya lebih lanjut atau ingin mengetahui lebih lanjut, boleh tulis di bagian komentar. Yang pengen tahu atau pengen mengikuti gimana cara proses memperlambat proses penuaan.
Boleh silakan dengan cara raise hand boleh atau dengan cara tulis di bagian komentar. Diam. Oke. Kami persilakan dulu 3 penanya awal. Oke, ada. Oke. Ada yang bertanya? Boleh tulis di bagian komentar. Nah, ini sudah ada satu penanya dari Ibu Linda. Dok, kalau minum obat kemo, metotrexat atau kita singkat MTX, apa saja yang berkurang di dalam tubuh kita? Nah, ini dokter sudah ada yang bertanya. Oke, langsung saya jawab aja ya. Ya, Oh, obat kemo ini dahsyat ya. Memang tidak hanya sel-sel tubuh yang sehat saja yang kena, yang sakit aja yang kena, tapi sel-sel yang sehat juga akan kena. Suara saya jelas ya, kedengaran ya? jelas-jelas dok. Ya. Jadi yang berdampak itu apa saja? Mungkin kita boleh dibuka sekitar 5 slide yang terakhir. Ya. Hampir semuanya ya. Jadi obat kemo itu dapat menyebabkan healthy leaky gut yang dapat menyebabkan khususnya terganggu seperti misalnya prebiotik ya, itu mungkin bisa diminum untuk orang-orang yang kemo ya. Kemudian di sini tidak ada ya, saya kasih ya. Hampir semua ya, yang hampir semua vitamin sama mineral itu menurun. Jadi mungkin saran itu minum vitamin D, gempa ya, udah gempa ya. Sebentar ya, di tempat saya ada gempa. Ada. Oke, maaf terganggu ya. Di tempat saya ada gempa tadi. Ya, oke. Jadi semua yang berhubungan dengan vitamin itu hampir deplet ya, khususnya vitamin D, zinc, ya, magnesium dan sebagainya. Jadi kalau lagi kemo, saran saya juga banyak konsumsi vitamin juga ya, untuk menaikkan. Ya, sebenarnya sebelum kemo itu sudah harus mulai minum vitamin. Kemudian sambil kemo, jadi sehingga apa ya, efek dari kemo itu tidak berdampak terlalu dahsyat di tubuh kita. Ya, kalau mungkin metotrexat itu mungkin tidak terlalu dahsyat ya. Tapi kalau yang golongannya yang lain-lain, eh,
belakangnya yang seperti zoom up itu lebih parah ya jadinya. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa saja yang mungkin diminum, hampir semuanya ya, khususnya vitamin D, vitamin C ya, cari vitamin C yang tidak menyerang lambung ya. Kemudian zinc ya, magnesium itu penting ya. Karena kalau misalnya orang-orang yang insomnia biasanya juga obat yang kemo juga orang-orangnya juga mengalami keadaan insomnia juga ya. Itu penting juga. Jadinya magnesium itu ada baik dengan ada hubungan dengan kesehatan dari otot ya dan tulang. Oke. Dok, ini komentarnya dari Bu Linda, saya sakit autoimun RA, Dok. Oke ya. Hmm. RA, oke. Rheumatoid arthritis, saya juga ada pasien ya. Mungkin ini selain dapat methotrexate juga dapat methylprednison yang high dose ya, 16 mg ke atas ya. Saya selalu menambahkan vitamin D. High dose yang 20.000 itu untuk pasien-pasien yang kondisi RA. Karena autoimun itu selalu kalau kita cek vitamin D-nya itu selalu kurang. Jadi ya selalu ya, bukan 1-2 aja, tapi selalu. Kalau dicek vitamin D itu pasti selalu kurang pada orang-orang yang mengalami rheumatoid arthritis. Jadi saran minum vitamin D dosis tinggi ya, mulai dari 20.000 ke atas international unit itu disarankan. Kemudian yang lain-lain vitamin D biasanya dibarengi dengan supaya penyerapannya baik, dibarengi dengan zinc, kemudian magnesium dan K2 ya, K2 itu. Jadi, oke. Ada lagi mungkin? Oke, baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jika masih ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau dengan cara tulis di bagian komentar ya. Waktu kita lebih kurang 10 menit lagi. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dari seluruh Indonesia boleh silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Ya, mumpung ini sudah hadir dokter kita, dokter anti-aging ya. Karena jarang sekali dokter yang mendalami tentang anti-aging. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akhiri untuk sesi Zoom kita pada malam hari ini. Sebelum berakhir, kami persilakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk on kamera. Kita mau foto bersama ya secara online. Ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu boleh sebentar on kamera. Sebentar aja, tidak memakan waktu yang cukup lama. Boleh? Boleh, silakan. Sebentar ya, kita on kamera dulu sebentar. Sebentar. Pak, mau foto? Atau kita mau foto bersama, silakan. Coba. Boleh? Sebentar, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu boleh on kamera yang masih belum. Sebentar aja kita foto bersama untuk ini dokumentasi ya. Karena kita tiap minggu ada kegiatan Zoom dan kita tiap minggu juga harus ada laporan. Kita sudah selesai dan kita sudah berjalan Zoom kita. Cuma tuh. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3.
Oke, 1, 2, 3. Ya, oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, demikian untuk Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah hadir di Zoom, terima kasih yang sudah ikut mendengarkan dan sudah ikut bertanya. Terima kasih juga kepada Dr. Wilianto yang sudah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk kita semua untuk menyampaikan materi ini. Nah, kita lanjut lagi di minggu depan. Minggu depan di hari yang sama, hari Minggu, jamnya jam 7 sampai jam 20.30 ya. Dengan jadwalnya sama, tiap hari Minggu kita ada Zoom dari Inakas Bumi Channel ini. Nah, waktunya mulai dari jam 19.00 WIB ya, WIB. Jamnya jam WIB sampai jam 20.30 malam, hari Minggu ya. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih dan sampai jumpa.